Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Angel Catherine Simatupang. Saya dari D3 Kebidanan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab mulainya persalinan. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian persalinan. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari dalam tubuh ibu. Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya persalinan, yang pertama adalah karena adanya penurunan hormon progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi pada otot-otot rahim, sedangkan estrogen dapat meninggikan kerentanan otot-otot rahim. Selama kehamilan, terdapat keseimbangan antara jumlah progesteron dan estrogen di dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan, progesteron mengalami penurunan sehingga terjadi HIS. Yang kedua adalah teori oksitosin. Oksitosin dikeluarkan oleh hormon hipofisis pas posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas kehamilan sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan, kadar progesteron menurun sehingga oksitosin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan. Yang ketiga adalah kerenggangan otot-otot. Seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung, bila dindingnya teregak oleh karena isinya semakin banyak, maka ia akan mengalami kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Begitu pula dengan rahim. Ketika kehamilan semakin maju, otot-otot rahim akan semakin terenggang dan ia akan semakin rentan. Yang keempat adalah pengaruh janin. Hipofisis dan kelenjar suprarenal janin merupakan hal yang sangat penting pada anesapanus kehamilan dan terjadi cenderung lebih lama daripada biasanya. Yang kelima adalah teori prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh desi-2 dan menjadi salah satu penyebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin E2 atau F2 yang diberikan kepada ibu hamil melalui intravena dapat menimbulkan kontraksi pada miometrium pada setiap umur kehamilan. Hal ini didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang sangat tinggi pada air ketuban ibu dan pada darah perifer ibu selama hamil dan selama persalinan. Selanjutnya adalah tahapan persalinan. Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama sering disebut dengan kala pembukaan, yang dimulai dari HIS persalinan yang pertama sampai dengan pembukaan serviks yang lengkap. Berdasarkan kemajuan pembukaan, kala pertama dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten, yaitu fase pembukaan yang sangat lambat, yaitu dari 0 sampai dengan 3 cm dalam waktu kurang lebih dari 8 jam. Yang kedua adalah fase aktif. Fase aktif adalah fase pembukaan yang sangat cepat, yang terbagi menjadi 3 fase lagi. Yang pertama adalah fase akselerasi atau fase percepatan, yaitu dari pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm yang dicapai dalam waktu 2 jam. Yang kedua adalah fase dilatasi maksimal. Fase dilatasi maksimal memiliki pembukaan 4 cm sampai dengan 9 cm yang dicapai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga adalah fase delarisasi, yaitu kurangnya percepatan yang dibuka dari 9 cm sampai dengan 10 cm selama 2 jam. Kala selanjutnya adalah kala 2 atau sering disebut dengan kala pengeluaran, dimulai dari pembukaan yang lengkap sampai dengan lahirnya bayi. Selanjutnya adalah kala 3 atau yang disebut dengan kala uri, yang dimulai dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta. Dan kala yang terakhir adalah kala 4, masa 1 sampai atau 2 jam setelah plasenta lahir. Kala 4 persalinan adalah masa dimulainya masa nifas atau masa purperium, mengingat pada masa ini sering terjadi perdarahan. Selanjutnya adalah tujuan asuhan persalinan. Asuhan persalinan memiliki tujuan yang pertama adalah memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional kepada ibu dan keluarga selama masa persalinan dan kelahiran. Yang kedua adalah melakukan pengkajian, membuat diagnosa, mencegah dan menangani komplikasi dengan cara pemantauan yang ketat
dan deteksi dini selama persalinan dan kelahiran. Yang ketiga adalah melakukan rujukan pada kasus-kasus yang tidak bisa ditangani sendiri untuk mendapatkan asuhan spesialis. Yang keempat adalah memberikan asuhan yang akurat kepada ibu dengan intervensi yang minimal sesuai dengan tahapan persalinan. Yang terakhir adalah tanda dan gejala persalinan. Yang pertama adalah lactating. Lactating adalah beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa keadaannya lebih enteng, ia lebih sukar untuk berjalan, dan ia merasa kurang sehat dan diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota tubuh bagian bawah. Yang kedua adalah pola kisuria. Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan didapatkan bahwa epigastrium kendor, fundus uteri lebih rendah daripada kedudukannya, dan kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Hal ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk lebih sering untuk kencing. Yang ketiga adalah fase labor. 3 atau 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. His pendahuluan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah nyeri melingkar dari punggung memancar ke bagian perut bagian depan. Yang kedua adalah makin lama, makin pendek intervalnya dan makin kuat intensitasnya. Yang ketiga adalah mempunyai pengaruh pada pendataran dan pembukaan serviks. Baiklah Bu, sekian penjelasan dari saya mengenai sebab-sebab mulainya persalinan. Terima kasih.